Navigasi bab 891-900. 891 Aku akan naik ke lantai 2. Ikuti aku kalau kau berani. Kartu terakhir Ye Feng adalah 6 sekop. Ketiga kartu tersebut adalah 2 sekop, 8 sekop, dan 6 sekop, flus. Ye Feng memenangkan taruhan ini. Apa-apaan ini? Flus. Bukankah keberuntungannya agak terlalu abnormal? Straight dan flus. Apa harus curang banget? Bukankah keberuntungan adik kecil ini terlalu bagus? Bagaimana dia bisa menang? Kalau aku tidak menatap adik kecil ini tanpa berkedip, aku pasti sudah mengira dia berbuat curang. Aku juga sudah memperhatikannya, tapi aku 100% yakin kalau adik kecil ini pasti tidak berbuat curang. Ya, kartu pokernya dari kasino. Pengocoknya ditemukan di tempat. Sama sekali tidak mungkin mereka curang. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungannya hari ini terlalu bagus. Untungnya, aku cukup pintar untuk mundur tepat waktu. Kalau tidak, aku bahkan tidak punya tempat untuk menangis sekarang. Pengecut itu pengecut, apa hubungannya dengan kebijaksanaan? Itu masih lebih baik daripada mengirim dirimu sendiri ke kematian. Semua orang kagum dengan hasil ini. Mereka mengira pria parubaya yang berminyak itu akan memenangkan ronde ini. Lagi pula, dia sudah sangat beruntung mendapatkan kartu straight. Akan tetapi, mereka tidak pernah menduga situasi akan berbalik secepat itu. Belum lagi mereka, bahkan pria parubaya yang berminyak itu pun merasa yakin telah menang. Ia bahkan mulai bersiap merayakan kemenangannya. Pada akhirnya, pukulan lawannya membuatnya tercengang. Dia menggosok matanya tak percaya. Benar, itu benar-benar memerah. Dia kalah telak. Dia kalah telak. Dia sudah kalah telak. Dia tidak punya satu chip pun tersisa. Kalau saja dia mendapat setumpuk kartu jelek, dia mungkin akan merasa lebih tenang. Namun, ia telah memperoleh kartu yang bagus, yang membuatnya penuh percaya diri dalam permainan ini. Namun di saat-saat terakhir, kenyataan memberinya pukulan lain. Dia merasakan dunia berputar dan hampir pingsan. Pihak lawan tidak berniat bermain di ronde ini. Dialah yang terus-menerus mendesaknya untuk bermain. Pada akhirnya, bukan saja dia tidak mendapatkan kembali uang yang hilang, tetapi dia juga kehilangan 50.000 hingga 60.000 yuan lagi. Hal ini membuatnya sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Cheng Feier yang khawatir pada Ye Feng juga tersenyum gembira. Pagi ini, Ye Feng menghentikannya dan berkata bahwa dia ingin membuat masalah. Dia pikir pria ini gila. Kasino setingkat ini pasti dijaga oleh banyak master. Bagaimana mungkin bisa begitu mudah untuk menghancurkannya? Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia bisa mengamuk di kasino-kasino besar di kota perjudian hanya karena dia menang melawan seorang pecandu judi seperti Cao Wenhui? Tetapi sekarang setelah dia melihat Ye Feng memenangkan beberapa ronde, dia merasa lebih percaya diri dengan operasi hari ini. Dia tak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Jika Ye Feng benar-benar bisa menghancurkan kasino istana kerajaan ini, mungkin akan menimbulkan kegemparan di seluruh kota perjudian, kan? Ambil uangnya dan pergi. Ye Feng tidak membuang waktu setelah menang. Ia menginstruksikan Cheng Feier untuk menyimpan chip dan bersiap pergi ke lantai 2. Ketika lelaki setengah baya yang berminyak itu melihat semua keripik di atas meja telah diambil, ia segera kehilangan akal sehatnya dan bergegas untuk meraih lengannya. Kamu tidak boleh pergi. Aku akan bertaruh denganmu sampai akhir hari ini. Beranikah kamu mempertaruhkan segalanya? Bagaimana kalau kita main lagi? Ye Feng langsung menepis lengannya. Kamu gila. Kalau nggak sanggup kalah, mending jangan main. Dengan itu, dia terus pergi. Namun, pria parubaya yang berminyak itu tetap menolak untuk melepaskannya. Tidak, kau tidak boleh pergi. Kalau kau tidak berani bertaruh denganku, kau bukan laki-laki. Orang-orang yang menonton acara itu juga dibuat terdiam oleh orang ini. Siapa orang ini? Seperti inikah penampilanmu setelah kehilangan uang? Ya, kok bisa ada orang seperti itu? Kamu malah ganggu orang lain setelah rugi. Saya sudah lama melihat bahwa kebiasaan berjudi orang ini buruk, jadi saya tidak melanjutkannya. Kau membuatnya terdengar baik, tapi apakah kau tidak takut pada adik kecil ini? Batuk, batuk, aku sedang dalam situasi yang sulit. Bisakah kau memberiku sedikit wajah? Orang seperti ini harus dikeluarkan dari kasino. Semua orang mulai mengumpat pria parubaya yang berminyak itu, tetapi dia tidak tergerak. Dia menatap Ye Feng. Ye Feng meliriknya dengan dingin. Aku ingin ke lantai 2. Ikuti aku kalau berani. Dengan itu, dia mendorong pria itu menjauh dan membawa Cheng Feier ke lantai 2. Mereka yang ingin mengikuti Ye Feng untuk menonton pertunjukan berhenti tanpa daya. Jika mereka ingin naik ke lantai 2, mereka membutuhkan setidaknya 100.000 yuan dalam bentuk chip. Mereka tidak mampu membeli uang sebanyak itu. Pria parubaya yang berminyak itu menatap punggung keduanya dan ragu-ragu. Ia hanya memiliki sisa saldo 20.000 hingga 30.000 yuan di kartu banknya. Ia membutuhkan setidaknya 70.000 hingga 80.000 yuan lagi untuk memenuhi syarat naik ke lantai 2.
Dia telah kehilangan begitu banyak uang karena anak ini, jadi dia harus memenangkannya kembali dengan bunga. Dia menggertakkan giginya dan berjalan langsung ke meja resepsionis. Kasino-kasino di sana menyediakan layanan pinjaman. Pelanggan tetap yang datang ke sini untuk berjudi bisa mendapatkan pinjaman dengan jumlah bervariasi. Tentu saja, bunganya juga sangat tinggi. Klien selevel dia biasanya akan memberi balasan 9-13. Artinya, jika Anda meminjam 10.000 yuan, Anda hanya bisa mendapatkan 9.000 yuan, tetapi Anda harus membayar kembali 13.000 yuan. Jika mereka tidak membayarnya setelah batas waktu, jumlahnya akan berlipat ganda, yaitu pokok dan bunganya. Begini saja, selama mereka masih terlibat dengan riba seperti itu, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Akan tetapi, matanya sudah merah karena kekalahan itu, jadi dia tidak peduli. Kalau saja dia tidak memenangkan kembali semua uang yang hilang hari ini, dia tidak akan bisa tinggal diam. Akhirnya, setelah tawar-menawar dengan kasino, dia meminjam 100.000 yuan. Tentu saja, ia hanya punya 90.000. Ia setuju untuk mengembalikan 130.000 yuan dalam seminggu. Jika ia melewati batas waktu, ia harus mengembalikan 26.000 yuan. 2 minggu akan menjadi 52.000 yuan, dan seterusnya. Pria parubaya berminyak itu menukarkan sisa 30.000 yuan di kartu banknya dengan chip, totalnya 120.000 yuan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju lantai 2. Dia sudah benar-benar mengabaikan kehati-hatian. Jika dia tidak memenangkan anak ini dan membuatnya bangkrut hari ini, dia bukan manusia lagi. Bukan hanya uangnya, tapi juga wanitanya. Dia ingin memenangkan semuanya. Nak, bersiaplah untuk mati. Bab 892. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Lingkungan di lantai 2 jauh lebih baik daripada lantai pertama. Lagi pula, mereka yang bisa naik ke lantai 2 adalah orang-orang dengan kekayaan keluarga yang tidak seberapa. Mereka kurang lebih akan mempertahankan status mereka dan tidak akan membuat keributan seperti orang-orang di bawah. Selain itu, ada seorang dealer di setiap meja untuk membantu membagi kartu. Ada juga beberapa minuman gratis. Bisa dibilang, pelayanannya sangat memuaskan. Ye Feng pertama-tama pergi untuk menukarkan chipnya. Ia menukarkan 10 chip 10.000 yuan dan 20 chip 20.000 yuan sebelum memasuki kasino. Dia tidak terburu-buru untuk ikut bertaruh. Sebaliknya, dia hanya berkeliaran di aula sebentar. Dia tampak seperti sedang berjalan-jalan, tetapi sebenarnya dia diam-diam mengamati para penjudi dan kasino untuk melihat apakah ada yang berbuat curang. Setelah melakukan pengamatan, ia memang menemukan seorang penjudi yang curang, tetapi metodenya cukup rendah. Kecurangan dibagi menjadi Wen Qian dan Wu Qian. Wen Qian sama seperti kemahiran 1000 teknik yang diberikan sistem kepadanya. Sistem itu sepenuhnya bergantung pada teknik untuk menipu. Wu Qian menggunakan beberapa alat peraga untuk membantu menipu. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Keuntungan yang pertama adalah tidak akan ada kotoran pada tubuh, dan akan sulit menemukan bukti. Kerugiannya adalah tingkat kesulitan latihannya terlalu tinggi, waktu yang dihabiskan terlalu lama, dan persyaratan bakat yang sangat tinggi. Jika seseorang tidak memiliki cukup bakat, akan sulit untuk menjadi ahli, berapapun waktu yang dihabiskan. Sama seperti Ye Feng, jika sistem tidak memberinya penghargaan kemahiran teknik 1000, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, akan butuh waktu setidaknya 10 tahun baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Penjudi biasa tidak memiliki kesabaran untuk melakukannya, jadi kebanyakan orang akan memilih Wu Qian. Keuntungan Wu Qian adalah mudah untuk memulai. Mereka bisa menguasainya setelah 2 hingga 3 bulan pelatihan. Namun, kerugiannya adalah pasti kotor. Begitu mereka tertangkap, mereka akan tertangkap bersama barang curian dan tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Dan penipu yang dilihat Ye Feng itu menggunakan alat peraga. Lagi pula, melihat teknik mereka, mereka mungkin belum lama berlatih. Ada beberapa kali mereka hampir ketahuan. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Orang ini benar-benar tidak punya kesabaran. Beraninya dia berbuat curang dengan keahlian seperti itu. Dia benar-benar tidak takut mati. Secara logika, teknik curang yang kasar seperti itu seharusnya sudah ditemukan oleh pihak kasino sejak lama. Mengapa belum ada perkembangan? Benar saja, dia segera melihat lampu redup kedua kasino di tengah kerumunan. Singkatnya, para petugas gelap bertanggung jawab untuk berpatroli secara diam-diam di kasino. Begitu mereka menemukan seseorang yang curang, mereka akan segera melapor ke kasino. Kedua cahaya redup itu telah menatap orang itu beberapa saat, tetapi mereka tidak segera bertindak. Saat itu, ketika bandar membagikan kartu, pria itu diam-diam mengeluarkan kartu lain dari lengan bajunya. Ada senyum di wajahnya, seolah-olah ia bangga pada dirinya sendiri karena telah menipu semua orang. Kedua cahaya redup itu akhirnya mulai bergerak. Mereka berjalan mendekat dan menekan bahu pria itu. "Tuan, silakan ikut dengan kami." Pria itu tertegun sejenak, tetapi segera pulih. "Ada apa?"
Salah satu cahaya redup mencibirnya. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi, kan? Kau mau pergi bersama kami, atau menyelesaikannya di sini? Semua orang yang hadir adalah penjudi tua. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi? Mereka semua berhenti dan mulai menonton pertunjukan. Karena banyak orang yang menatapnya, pria itu merasa malu dan langsung mengamuk karena malu. Apa maksudmu? Beginikah cara kasinomu memperlakukan pelanggannya? Kalau begitu aku tidak akan bermain lagi, ya. Aku tidak akan pernah datang ke kasino seburuk ini lagi. Sambil berbicara, dia mengambil keripiknya dan bersiap untuk pergi. Namun, kedua cahaya redup itu menghalangi jalannya. Tuan, saya khawatir Anda tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Ikut kami dulu. Pria itu langsung meraung marah, kasinomu melihatku menang, jadi kau ingin menuduhku curang. Bagaimana bisa kau berbisnis seperti ini? Siapa yang berani datang ke sini untuk bermain lagi nanti? Benar begitu, semuanya. Mungkin dia merasa kurang percaya diri, jadi dia bertanya kepada penjudi lainnya. Akan tetapi, orang-orang lainnya bukanlah orang bodoh, jadi mereka tentu saja mengabaikannya. Tepat saat keributan itu terjadi, suara seorang wanita menawan tiba-tiba terdengar. Semuanya, harap tenang. Pelanggan yang bisa datang ke kasino Royal Palace kami adalah dewa kami. Kasino kami tidak akan menjelek-jelekkan tamu manapun, tetapi kami tidak akan pernah membiarkan siapapun yang curang. Semua orang menoleh saat mendengar suara itu, dan tatapan mereka tiba-tiba menjadi panas. Mereka melihat seorang wanita dengan riasan tebal berjalan ke arah mereka. Dari sudut pandang Ye Feng, jika kecantikan Chen Xuan 95 poin, maka penampilan wanita ini hanya sekitar 70 poin. Dia tidak terlalu cantik. Namun, kelembutan yang terpancar darinya menambah banyak nilai plus pada dirinya. Ia mengenakan gaun merah tanpa tali, memperlihatkan bahunya yang indah. Ada tato mawar di bahunya. Ujung gaun panjang itu berbelah hingga pahanya. Saat tubuhnya bergoyang, paha indahnya tampak dan menghilang di celah tersebut. Tatapan semua penjudi pria menjadi panas. Bahkan Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menatap pahanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan nyeri tajam di pinggangnya. Dia berbalik dan melihat Cheng Feier melotot ke arahnya. Kalau kau terus melihat, bola matamu akan copot. Ye Feng meliriknya. Sejujurnya, dari segi penampilan maupun bentuk tubuh, kamu jauh lebih baik darinya, tapi kamu tidak segenit dia. Wanita seperti ini benar-benar afrodisiak bagi pria. Cheng Feier semakin marah ketika mendengar kata-kata kasarnya. Ia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Wanita itu perlahan menghampiri pria yang berselingkuh itu. Halo, saya Helen, manajer kasino. Pria itu tersadar kembali dan menatapnya dengan marah. Kau manajernya, kan? Beginikah cara kasinomu memperlakukan pelanggannya? Aku sedang bersenang-senang di sini, dan mereka datang untuk membawaku pergi. Kau harus memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini. Manajer perempuan itu, Helen, langsung tersenyum menawan. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu dan yang lainnya penjelasan yang memuaskan. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba membuat gerakan tangan. Sebelum seorang pun dapat bereaksi, cahaya dingin menyambar. Tangan kanan pria itu terputus di pergelangan tangan, dan darah berceceran di tempat. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Mendesis. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan mundur ketakutan. Orang yang berbuat curang itu langsung berteriak dan berlutut di tanah. Pada saat ini, seorang pria dengan ekspresi dingin berdiri di depannya, memegang pedang samurai Jepang di tangannya. Dia bahkan tidak melihat si penipu. Dia mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan perlahan menyeka darah di bilah pisau. Lalu, diam-diam dia mundur ke belakang Helen. Bahkan seseorang seperti Cheng Feier, yang terbiasa dengan adegan berdarah, pun terkejut. Dia tidak menyangka wanita ini begitu kejam saat dia masih tersenyum. Sementara itu, Ye Feng menyipitkan matanya dan mengamati wanita itu. Helen menghampiri tangan pria yang terjatuh itu dan berjongkok perlahan. Kakinya yang panjang langsung terlihat melalui celah itu. Namun, saat ini, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukan wanita ini. Atau lebih tepatnya, iblis perempuan itu dengan nafsu. Dia mengangkat tangan itu dan mengangkat lengan bajunya. Semua orang segera melihat ada alat seperti gelang yang diikatkan di pergelangan tangannya. Wanita itu dengan lembut menekan tombol di atasnya, dan sebuah kartu remi langsung terbang keluar. Kecepatannya sangat cepat, dan sulit bagi orang biasa untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Bab 893 Metode bagus, metode yang sangat bagus. Sial, dia benar-benar curang. Aku tadi duduk satu meja sama dia. Aku penasaran kenapa dia terus menang. Jadi dia curang banget. Anak ini telah memenangkan lebih dari 100.000 yuan dalam waktu singkat. Orang seperti ini terlalu menjijikkan. Mematahkan salah satu tangannya dianggap melepaskannya dengan mudah. Bah, dasar penipu busuk, kau pantas mati. Kini setelah buktinya meyakinkan, tak ada lagi keraguan di hati semua orang.
Mereka semua mulai mengutuk pria itu. Ada beberapa penjudi wanita yang menaruh simpati pada pria itu, tetapi sekarang mereka semua menatapnya dengan jijik. Helen melemparkan tangan dan alat seperti gelang itu ke depan pria itu. Ada yang ingin kau jelaskan padaku? Wajah lelaki itu pucat pasi, sebagian karena ia kehilangan terlalu banyak darah, dan sebagian lagi karena ia ketakutan. Kasino sangat keras terhadap mereka yang curang. Kehilangan satu tangan adalah hukuman paling ringan. Dalam kasus yang serius, bahkan bisa merenggut nyawanya. Memikirkan hal ini, ia buru-buru bersujud kepada Helen, dan bersujud dengan sangat keras. Setelah beberapa pukulan, darah muncul di dahinya. Aku salah. Aku kerasukan. Aku bukan manusia. Tolong biarkan aku hidup. Aku tak berani. Helen menyilangkan tangan di depan dada dan perlahan mengangkat tangannya. Seorang bawahan segera menyodorkan sebatang rokok wanita dengan kedua tangan dan menyalakannya. Dia menghisap rokoknya dan mengembuskan asapnya. Ah Jin, menurut aturan kasino kita, bagaimana kita harus menghukum mereka yang curang? Di belakangnya, seorang pria parubaya berkacamata yang tampak seperti seorang akuntan, langsung menjawab dengan suara lantang, menurut aturan kasino kami, siapapun yang curang dan menang kurang dari 100.000 akan kalah. Mereka yang menang lebih dari 100.000 dan kurang dari 200.000 akan kehilangan kedua tangannya. Jika menang lebih dari 200.000 yuan dan kurang dari 300.000 yuan, kakimu akan patah lagi. Baru saja mendengar pria itu mengumumkan aturannya, si penipu sudah ketakutan setengah mati dan hanya bisa memohon belas kasihan. Helen meliriknya. Berapa banyak yang dia menangkan? Seorang bawahan telah menghitung chip pria itu dan segera menjawab dengan hormat, setelah dikurangi modalnya sendiri, dia memenangkan total 112.800 yuan. Bibir merah cerah Helen sedikit melengkung. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Begitu dia selesai berbicara, pedang samurai itu berkelebat lagi. Tangan lain dari laki-laki yang berlutut dan memohon belas kasihan itu juga terputus. Kali ini, dia bahkan tidak berteriak sebelum pingsan dan dibawa pergi oleh orang-orang kasino. Lalu, petugas kebersihan datang untuk mengepel lantai. Orang-orang ini mungkin sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dan wajah mereka mati rasa. Tempat kejadian berdarah itu segera dibersihkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Helen melihat ke arah para penjudi lainnya, senyum menawannya kembali. Saya sungguh minta maaf telah mengganggu suasana hati Anda yang elegan. Sebagai permintaan maaf, kasino kami bersedia membayar 10.000 chip untuk setiap tamu yang hadir. Tamu yang duduk di meja yang sama dengan orang ini akan mendapatkan 50.000 yuan masing-masing. Saya harap semua orang tidak kecewa. Para penjudi langsung bersorak. Mereka hanya menonton pertunjukan dari pinggir lapangan, dan mereka benar-benar menerima 10.000 yuan sebagai kompensasi. Orang-orang yang satu meja dengan si penipu itu begitu gembira hingga mereka tidak bisa menutup mulut. Orang yang paling rugi di antara mereka hanya kehilangan 10.000 hingga 20.000 yuan. Kini setelah mereka langsung memberi kompensasi 50.000 yuan, depresi di hati mereka langsung sirna. Ye Feng tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya, metode yang bagus, metode yang sangat bagus. Pertama, ia memotong kedua lengan si penipu di depan umum untuk mengintimidasi semua orang yang hadir. Kemudian, ia membayar untuk memenangkan hati orang-orang. Seketika, para penjudi ini merasa tersanjung. Staf kasino dengan cepat membagikan chip kepada setiap penjudi, bahkan Cheng Feier pun ikut. Pada akhirnya, Ye Feng masih mendapat tambahan 10.000 chip. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu suasana hatimu. Semoga malam kalian menyenangkan. Helen membungkuk kepada semua orang lagi, lalu berbalik dan pergi bersama orang-orangnya. Saat dia melewati Ye Feng, dia bahkan memberinya senyuman menawan. Kalau orang lain, dia pasti saking gembiranya sampai-sampai tidak bisa mengendalikan diri. Namun, tatapan Ye Feng masih tenang. Ia hanya mengangguk padanya. Helen terkejut bahwa seorang pria dapat menolak pesonanya. Namun, dia tidak berhenti dan segera pergi bersama orang-orangnya. Setelah keributan itu, meja tempat si penipu berada langsung kosong. Semua orang mungkin merasa sial dan tidak ingin bermain di meja itu lagi. Tepat saat Ye Feng hendak bergabung ke meja acak, dia mendengar suara gemuruh dari belakangnya. Hei, nak, aku punya uang lagi. Ayo main lagi. Ye Feng berbalik dan melihat pria parubaya berminyak itu memegang sepiring keripik sambil berlari kecil. Dia langsung terhibur. Orang yang memberinya uang telah datang lagi. Bab 894 Aku penyanyang, tapi selalu ada orang yang berinisiatif untuk mati. Ye Feng memandangi keripik di piring pria parubaya yang berminyak itu. Dari mana kau dapat uangnya? Pria parubaya yang berminyak itu mencibirnya. Apa pedulimu? Aku punya banyak uang. Kalau kau punya kemampuan, teruslah menang. Ye Feng menatap ekspresinya yang kacau dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, lebih baik kau bermain dengan orang lain. Pria itu langsung menunjukkan senyum mengejek. Apa? Apa kau takut? Ye Feng tersenyum tipis. Bukan begitu.
Kurasa kau meminjam uang ini dari rentenir, kan? Aku tidak mau bertindak terlalu jauh. Sebaiknya kau segera kembalikan uangnya agar keluargamu tidak hancur. Sambil berbicara, dia hendak pergi bersama Cheng Feier. Namun, pria itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Ia meraih lengannya dan berkata, tidak apa-apa kalau kau tidak mau bermain. Berlututlah di depan semua orang dan katakan kau tidak punya keturunan dan kau bukan pria biasa. Kembalikan uang yang kau menangkan dariku dan aku akan membiarkanmu pergi. Ketika para penjudi di sekitar mendengar keributan itu, mereka semua mulai menonton pertunjukan itu. Senyum di wajah Ye Feng perlahan menghilang. Awalnya dia penyayang, tetapi selalu saja ada orang yang mengambil inisiatif untuk mati. Kamu benar-benar ingin bertaruh denganku. Pria itu menatapnya tanpa mundur. Benar. Akan kutunjukkan betapa hebatnya aku hari ini. Ye Feng tertawa marah, baiklah, lalu bagaimana kamu ingin bermain? Ma San menatapnya. Kita sedang bermain dadu. Setiap orang punya 3 dadu. Siapapun yang punya angka tertinggi menang. Mari kita putuskan siapa yang menang atau kalah dalam satu ronde. Pemenangnya berhak atas semuanya. Ye Feng sudah memiliki sekitar 120.000 chip, ditambah 20.000 chip yang baru saja dibayarkan kasino, ia memiliki total 140.000 chip. Ma San hanya punya sekitar 120.000 yuan. Sebenarnya, tidak adil menentukan pemenang dalam satu putaran. Namun Ye Feng tidak terlalu peduli. Ia mengangguk dan setuju, baiklah. Ma San langsung menggosok-gosok tangannya dengan gembira. Sebenarnya, dia paling jago main dadu. Hanya saja, waktu dia di lantai 1, meja dadunya penuh, jadi dia pergi main bunga emas. Dia mengakui bahwa Ye Feng mungkin pandai bermain bunga emas, tetapi jika dia bermain dadu, dia mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Ye Feng berjalan menuju meja judi sambil berpikir. Ma San ini berani mengejarnya ke lantai 2, bahkan berani meminjam uang dari rentenir untuk berjudi dengannya. Lagi pula, dia tampak seperti sedang memegang kemenangan di tangannya. Mungkinkah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Secara kebetulan, tidak ada seorang pun di meja sebelah mereka, jadi mereka berdua duduk di meja judi dan meminta 2 cangkir dadu kepada bandar. Banyak orang melihat keributan itu dan berkumpul di sekitarnya. Kamu kocok dulu. Kali ini, Ma San tidak mendahului Ye Feng, ia mengangkat tangannya dan membiarkan Ye Feng menjabatnya terlebih dahulu. Ye Feng tidak banyak bicara. Ia mengambil cangkir dadu dan mulai mengocoknya perlahan. Karena ingin menyembunyikan kekuatannya, ia tidak melakukan hal-hal aneh. Ia hanya mengocok cangkir dengan patuh. Saat dia mengocok dadu, dia melihat 2 lampu redup di kasino juga datang untuk memeriksa. Namun, ia sama sekali tidak berniat berbuat curang. Bukan karena ia takut ketahuan oleh kasino. Ia yakin dengan kemampuannya berbuat curang, mustahil bagi kasino untuk menangkapnya. Alasan utamanya adalah karena ia merasa itu tidak perlu. Sekalipun ia menggoyangkannya dengan normal, orang biasa pun tak akan mampu mengalahkannya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba berhenti mengocok dadu. Orang-orang di sekitarnya langsung menoleh dengan rasa ingin tahu, ingin melihat berapa banyak poin yang bisa dia goyangkan. Bahkan Cheng Feier pun penasaran. Saat Ye Feng bermain dengan Cao Wenhui hari itu, dia sangat berani. Seharusnya dia tidak kalah telak kali ini, kan? Namun saat Ye Feng perlahan membuka cangkir dadu, dia tertegun. 3 dadu yang digulirkan Ye Feng masing-masing bernilai 1, 3, dan 5. Semua orang yang hadir menggelengkan kepala, dan beberapa orang tidak dapat menahan tawa. Bukankah titik-titik ini terlalu kecil? Totalnya hanya 9 titik. Mungkin mustahil. Ya, setidaknya selusin poin untuk punya harapan. 9 poin memang terlalu kecil. Dengan kemampuan seperti ini, masih berani menentukan pemenang dalam satu ronde. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Kehilangan ratusan ribu dalam satu putaran, anak ini benar-benar bodoh dan kaya. Semua orang tidak optimis dengan Ye Feng. Poinnya terlalu rendah. Bahkan Cheng Feier pun tidak menaruh harapan besar padanya. Ia benar-benar tidak tahu kemana perginya keberanian pria itu sejak hari itu. Ma San melihat skor Ye Feng dan langsung tertawa. Kemampuanmu bermain dadu kurang bagus. Sepertinya aku akan menang ronde ini. Ekspresi Ye Feng tidak berubah. Ia hanya tersenyum tipis. Kau belum menggoyangkannya. Beraninya kau bilang kau pasti menang. Bukankah itu terlalu arogan? Ma San perlahan mengambil cangkir dadu. Sepertinya kau tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Kalau begitu, aku akan memberimu kematian cepat. Sambil berbicara, dia mulai mengocok cangkir dadu. Gerakannya saat mengocok dadu jauh lebih mewah daripada Ye Feng. Cangkir dadu bergetar di udara dengan pola yang teratur, dadu mengeluarkan suara yang nyaring, dan dia jelas seorang penjudi tua yang sering bermain dadu. Semua orang bertepuk tangan atas gerakannya yang penuh bunga. Bang! Ma San menghancurkan dadu dengan keras di meja judi, dan jejak kepanikan yang tak terlihat segera melintas di wajahnya. Tadi, semua orang bersorak untuknya,
membuatnya sedikit puas diri. Dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, dan dadu tidak menghasilkan angka yang diinginkannya. Melalui pemindaian mendalam, Ye Feng menemukan bahwa poin dalam cangkir dadu adalah 2 poin, 3 poin, 3 poin, totalnya 8 poin, 1 poin lebih rendah darinya. Dia menahan tawanya dan menatap Masan. Kenapa kamu tidak membukanya? Yang lainnya juga mendesaknya. Senyum Masan kembali tersungging di wajahnya. Kau mau menaikkan taruhan? Kalau aku kalah, aku akan potong salah satu tanganku untukmu. Tapi kalau kau kalah, biarkan pacarmu bermalam denganku. Gadis yang dimaksudnya tentu saja Cheng Feier. Cheng Feier langsung melotot ke arahnya, berharap bisa meninjunya. Namun Masan mengabaikan amarahnya. Ia tetap tersenyum pada Ye Feng. Bagaimana? Berani main? Mata Ye Feng berkilat dengan niat membunuh, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya. Aku tidak pernah bertaruh pada wanita. Bagaimana kalau begini? Kalau aku kalah, aku akan potong salah satu tanganku untukmu. Bab 895. Jika aku kalah, aku akan menggantimu dengan satu tangan. Mendengar kata-kata Ye Feng, semua orang berseru. Bukankah kedua orang ini bermain terlalu besar? Mereka bahkan berani bertaruh. Kebencian mendalam macam apa ini? Mendengar keributan besar itu, banyak warga yang langsung berkerumun untuk menyaksikan kejadian itu. Jejak kekecewaan terpancar di wajah Masan, tetapi dia langsung menjadi gembira. Dia membenci Ye Feng sampai ke tulang. Anak ini memenangkan begitu banyak uang darinya dan bahkan memaksanya meminjam dari rentenir. Jika dia benar-benar bisa memotong salah satu tangan pihak lain, itu akan dianggap membantunya melampiaskan amarahnya. Baiklah, sudah beres. Nak, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Dengan itu, dia membuka cangkir dadu. Semua orang melihat dan melihat bahwa ketiga dadunya adalah 4 poin, 4 poin, 6 poin, totalnya 14 poin. Masan memenangkan ronde ini. Sial, dia benar-benar dapat 14 poin. Keren banget, ya. Orang tua ini menang. Dia memenangkan lebih dari 100.000 yuan di babak ini. Bukan cuma itu, mereka berdua malah menaikkan taruhannya tadi. Anak itu kalah dan harus potong salah satu tangannya. Aduh, anak muda impulsif banget. Sekarang, dia kehilangan semua uangnya dan jadi cacat. Dia masih terlalu muda. Ini bisa dianggap pelajaran untuknya. Kerumunan langsung meledak dalam diskusi panas. Ada yang memandang Ye Feng dengan iba, ada yang acuh tak acuh, ada pula yang menyombongkan diri. Masan melompat kegirangan, lalu menatap Ye Feng dengan angkuh. Hahaha, nak, aku menang. Bukankah seharusnya kau menghormati taruhanmu? Cheng Feier, yang duduk di samping Ye Feng, ekspresinya berubah drastis. Ia buru-buru meraih lengan Ye Feng. Abaikan dia, ayo pergi. Idenya sederhana, yaitu menarik kembali kata-katanya. Dengan kekuatan mereka, jika mereka benar-benar ingin pergi, bahkan jika keamanan kasino datang, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Tapi Ye Feng menepis lengannya. Apa maksudmu pergi? Pria sejati akan mengaku kalah jika berjudi. Karena aku sudah kalah, aku akan mengulurkan tanganku padanya. Kerumunan itu langsung bersorak-sorai, tetapi mata mereka penuh dengan penghinaan. Di saat seperti ini, dia masih berpura-pura jadi pahlawan. Orang ini benar-benar bodoh. Masan tersenyum puas. Karena kamu siap kalah, cepatlah dan lakukan. Ye Feng melihat sekeliling. Ada piring buah di meja di sampingnya, dan ada pisau buah tajam di dalamnya. Dia mengambil pisau buah dan berteriak pada Masan, jika aku kalah, aku akan menggantinya dengan satu tangan. Sambil berbicara, dia mengangkat pisau buah di tangannya dan menusukkannya dengan ganas. Ekspresi Cheng Feier berubah drastis, dan dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar teriakan keras dari samping. Berhenti. Tangan Ye Feng membeku. Ia segera berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah salah satu dim lights dari kasino. Ada apa? Dia menatap orang itu dengan ekspresi bingung. Pria itu berjalan perlahan dan merebut pisau buah dari tangannya. Kau tidak perlu memotong tanganmu. Ye Feng kesal. Apa maksudmu? Aku, Feng Ye, adalah pria sejati, dan aku hanyalah paku ludah. Karena aku kalah dari kakak tua ini, tentu saja aku harus memberinya penjelasan. Orang-orang yang menonton acara itu memutar bola mata mereka. Ternyata ada orang yang sebodoh itu. Karena orang-orang dari kasino telah maju untuk memohon padanya, orang normal seharusnya mengikuti arus dan mengubah masalah ini menjadi masalah kecil. Namun, orang ini baik. Tak apa jika dia tidak menghargainya, tapi dia malah bersikeras memotong tangannya. Orang-orang yang awalnya bersimpati padanya kini tak lagi merasa kasihan. Pasti ada sesuatu yang penuh kebencian pada orang yang menyedihkan ini. Masan tidak mengenali cahaya redup di kasino. Ia langsung mengerutkan kening dan menatap orang itu. Ini taruhan antara aku dan dia. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kau ikut campur begitu saja? Enyahlah.
Cahaya redup menatapnya dengan dingin. Teman, apa kau tidak bertindak terlalu jauh? Masan membanting meja dan berdiri, memelototi pria itu. Kau pikir kau siapa? Kalau kau tidak tersesat, aku akan panggil petugas keamanan. Cahaya redup langsung mencibir, penjahat yang baik hati, beraninya mengadu duluan. Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Ekspresi Masan sedikit berubah, tetapi ia langsung mengumpat, persetan dengan ibumu. Apa yang kulakukan? Sebaiknya kau jelaskan. Cahaya redup menepuk dahinya dan tampak berbicara sendiri. Ada apa hari ini? Apa semua penipu di kasino datang ke kasino kita? Masan semakin marah. Siapa yang kau sebut penipu? Bukti apa yang kau punya? Kalau tidak ada bukti, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Cahaya redup mendengus dingin. Jangan khawatir. Tanpa bukti, aku tak akan bicara apa-apa. Nanti aku akan meyakinkanmu. Pada saat ini, petugas keamanan kasino bergegas mendekat. Cahaya redup melambaikan tangannya. Bawa orang ini ke kantor manajer Helen. Kedua penjaga keamanan itu segera bergegas maju dan menangkap Masan. Masan juga menyadari ada yang tidak beres dan langsung berteriak, aku tidak curang. Apa hak kalian menangkapku? Semuanya, bantu aku menelepon polisi dan beritahu mereka bahwa kasino Royal Palace telah menculik. Para penjudi yang hadir tampak acuh tak acuh. Sebaliknya, mereka sedikit bersemangat. Penipu, penipu lagi. Mereka baru saja menangani satu, dan hanya dalam beberapa menit, mereka telah menangkap satu lagi. Apakah itu berarti mereka bisa mendapatkan sejumlah kompensasi lagi? Lengan Masan dipelintir oleh kedua penjaga keamanan itu, lalu ia keluar. Sekeras apapun ia berteriak, tak seorang pun memedulikannya. Cahaya redup lalu menoleh ke arah Ye Feng dan Cheng Feier. Kalian berdua, ikut aku juga. Ye Feng tidak banyak bertanya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia mengikuti cahaya redup dan berjalan keluar. Cheng Feier segera mengikutinya. Keping-keping di atas meja telah disegel oleh bandar. Ia akan memutuskan bagaimana menanganinya setelah masalah ini terselesaikan. Para penjudi di tempat kejadian diam-diam menantikannya. Aku nggak ngangka orang tua ini ternyata curang, ya. Dia bahkan ketahuan di tempat. Kasihan banget. Hari ini benar-benar aneh. Darah penipu di depan belum dibersihkan, dan yang lain muncul begitu cepat. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tunggu saja kasinonya rugi. Haha, hari ini keren banget. Aku nggak ngapa-ngapain kok, dan aku bisa dapat 20.000 yuan. Kasino ini mungkin akan mati karena marah. Tempat tua ini jelas dalam masalah. Ketika Ye Feng dan dua orang lainnya dibawa ke kantor manajer wanita bernama Helen jelas telah diberitahu sebelumnya. Ia sedang duduk di kursinya dan menunggu. Pria berkacamata yang tampak seperti penasihat pribadi berdiri di belakangnya, matanya bersinar dengan kebijaksanaan. Lelaki dengan katana itu tengah bersandar di jendela, mengupas apel dengan katananya, bahkan tidak melihat ke arah mereka bertiga. Helen menatap Masan dan tersenyum. Kita benar-benar punya sarang penipu hari ini. Kita baru saja berurusan dengan satu, dan sekarang muncul lagi. Apa mereka benar-benar berpikir kita, kasino istana kerajaan, mudah diganggu? Masan masih melawan dengan keras kepala saat ini. Ia memelototinya dengan marah. Kau bilang aku curang, apa kau punya bukti? Tanpa bukti, itu fitnah. Kasinomu harus meminta maaf dan memberiku kompensasi. Dia sangat percaya diri dengan tekniknya. Orang biasa pasti tidak akan bisa menemukannya. Bahkan jika dia ketahuan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selama dia menolak mengakuinya. Bab 896 Tidakkah Anda terkejut? Helen langsung mencibir. Kau benar-benar tak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Jangan khawatir, kalau tidak ada bukti, kasino kita tidak akan menuduh siapapun. Sambil berbicara dia mengangguk ke arah cahaya redup. Kemudian, mereka melihat cahaya redup melepas sebuah kancing dari kemejanya, dan Ye Feng serta Cheng Feier segera melihat bahwa itu bukanlah sebuah kancing, melainkan sebuah kamera definisi tinggi yang disamarkan sebagai sebuah kancing. Ekspresi Masan berubah drastis, dan keringat dingin muncul di dahinya. Alasan mengapa ia berani bersikap begitu keras kepala adalah karena ia yakin pihak lain tidak memiliki bukti bahwa ia berbuat curang saat itu juga. Namun sekarang, tampaknya hal itu agak berbahaya. The Dim Light mengabaikannya dan mengeluarkan kartu memori lalu memasukkannya ke laptop di meja. Laptop itu terhubung ke proyektor. Ketika ia menekan tombol putar, video langsung terproyeksi di dinding. Dia mempercepat video ke saat Masan membuka cangkir dadu dan kemudian memutarnya dalam gerakan lambat. Lalu, semua orang dengan jelas melihat bahwa saat Masan membuka cangkir dadu, dia menggunakan jari kelingkingnya untuk menggerakkan 3 dadu, menyebabkan angka pada ketiga dadu berubah. Yang semula 8 poin langsung menjadi 14 poin. Kini setelah bukti yang tak terbantahkan muncul, Masan tak lagi bisa mencari alasan untuk berdalih. Ia langsung ambruk ke tanah karena ketakutan. Sebagai seorang penjudi tua, ia tahu betul konsekuensi jika ketahuan berbuat curang.
Ia benar-benar ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Mata Cheng Feier terbelalak kaget. Ia tak menyangka dadu bisa dimainkan seperti ini. Saat itu, matanya tertuju pada tindakan Ma San, tetapi ia tidak menyadari bahwa Ma San sedang berbuat curang. Terlihat betapa lihainya Ma San menyembunyikan tindakannya. Terutama saat dia memikirkan bagaimana orang ini menggunakan metode curang dan hampir menyebabkan Ye Feng kehilangan tangannya, dia menggertakkan giginya karena kebencian. Ye Feng, yang berada di samping, tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Bagaimana mungkin kecurangan Ma San luput dari pandangannya? Alasan dia bekerja sama adalah untuk meninggalkan kesan bodoh kepada para penjudi, sehingga akan lebih mudah meraup keuntungan. Terlebih lagi, ia tahu bahwa cahaya redup di kasino pasti akan menghentikannya. Ternyata, semuanya berjalan sesuai harapannya. Apakah kamu tidak terkejut? Saat dia tengah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar manajer Helen bertanya. Ia mendongak dan melihat wanita itu menatapnya. Wajahnya langsung menunjukkan kemarahan. Aku tidak menyangka orang ini begitu hina. Dia hampir membuatku memotong salah satu tanganku. Untungnya, kasinomu bertindak cepat. Kalau tidak, aku pasti sudah ditipu oleh bajingan ini. Manajer Helen tersenyum tipis ketika mendengar kata-katanya. Jangan khawatir, kasino kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Sambil berbicara, dia menatap laki-laki yang membawa katana itu. Pria itu segera mengerti dan berjalan mendekat dengan katananya. Ma San baru saja memenangkan lebih dari 100.000 yuan. Menurut aturan kasino, setidaknya 2 tangannya harus dipotong. Ma San langsung ketakutan setengah mati. Ia buru-buru bersujud kepada Helen. Ampuni aku benar-benar tahu kesalahanku. Tolong ampuni aku kali ini. Aku akan bekerja keras seumur hidupku untuk membalas budimu. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Kenapa dia harus melawan Ye Feng? Kenapa dia terus-menerus mengirim dirinya sendiri ke kematian? Sekarang, bukan hanya dia kehilangan semua uangnya, tetapi tangannya juga dipotong. Namun, tak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ia hanya bisa terus memohon belas kasihan dan berusaha melembutkan hati orang lain. Katana itu sudah terangkat tinggi dan hendak jatuh. Tunggu sebentar. Pada saat itu, lelaki berkacamata itu tiba-tiba menghentikannya. Katana itu berhenti di udara, dan pria kejam itu menoleh untuk melihat. Bahkan Helen menatap pria berkacamata itu dengan bingung. Jin tua, ada apa? Lelaki yang bernama Jin tua itu segera membisikkan sesuatu ke telinganya. Helen menoleh ke arah Ma San. Kamu pinjam uang dari kasino kami. Mata Ma San langsung berbinar dan ia mengangguk cepat. Ya. Aku pinjam 100.000 yuan dan aku harus mengembalikannya dalam seminggu. Kalau tanganku dipotong, aku khawatir aku tidak akan bisa mengembalikannya. Ia sudah putus asa, tetapi saat ini, ia melihat secercah harapan. Agaknya, pihak kasino akan membiarkannya pergi untuk sementara waktu agar bisa mendapatkan kembali uangnya. Helen mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Kalau aku potong tanganmu sekarang, kamu bakal kehilangan kemampuan kerja. Lalu kita nggak akan bisa balikin uang yang kita pinjam. Ma San buru-buru mengangguk. Benar. Jangan khawatir. Saat aku kembali, aku pasti akan mengembalikan uang yang kuberikan padamu sesegera mungkin. Helen mengangguk. Kalau begitu, kamu bisa jaga tanganmu dulu. Ma San langsung kegirangan dan hendak bersujud sebagai tanda terima kasih. Tapi Helen melanjutkan, tapi kau tetap saja berbuat curang atas nama kami. Tidak adil rasanya tidak membiarkanmu membayar harganya. Hari ini, aku akan memotong salah satu kakimu sebagai peringatan bagi yang lain. Ekspresi Ma San berubah drastis lagi. Katana yang tergantung di atas kepalanya telah terjatuh. Puff! Darah berceceran di mana-mana saat salah satu kaki kanannya terpotong. Bab 897. Aku sudah melihat banyak orang seperti ini, jangan anggap mereka penting. Ma San sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Ia mulai melolong dan meronta-ronta dengan liar di tanah, darah berceceran di mana-mana. Kemudian, anak buahnya datang dan menyeretnya pergi. Seorang petugas kebersihan masuk dan membersihkan lantai lagi. Ye Feng dan Cheng Feier sudah pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut. Ketika kantor kembali normal, Helen menatap Ye Feng. Bolehkah aku tahu namamu? Ye Feng segera menjawab, nama keluargaku Feng. Helen mengangguk. Tuan Feng, saya sungguh minta maaf. Karena bajingan ini masih berutang uang kepada kita, saya harus menahan tangannya. Sebagai permintaan maaf, kasino kami akan memberi Anda kompensasi 100.000 chip. Saya harap Anda bisa memahami kesulitan saya. Saat dia berbicara, matanya menampakkan ekspresi menyedihkan, seolah-olah dia sedang bertingkah genit. Tidak ada pria yang mampu menolak permohonannya. Ye Feng tidak tergerak, tetapi dia tidak memikirkan hal ini lebih lanjut. Baiklah, aku setuju. Helen langsung menunjukkan senyum menawan. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Feng. Kemudian, dia memberi instruksi kepada pria yang membawa katana itu,
Asing, pergilah ke meja depan dan suruh mereka mengambil 100.000 chip untuk Tuan Feng. Pria bernama Asing mengangguk dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Feng dan dua orang lainnya tentu saja mengikuti mereka keluar dengan bijaksana. Setelah mereka bertiga pergi, hanya Helen dan Ah Jin yang tersisa di kantor. Manajer, sesuai praktik yang biasa, Anda bisa memberinya kompensasi 50.000 chip. Bukankah 100.000 terlalu banyak? Ah Jin menatap Helen dengan bingung. Lagi pula, Masan telah meminjam 100.000 yuan dari kasino. Daripada begitu, lebih baik langsung potong tangan Masan saja. Paling-paling, mereka tidak akan mau 100.000 yuan. Bagaimana menurutmu tentang kemampuan berjudi anak ini? Tanya Helen. Ah Jin tahu bahwa dia bertanya tentang Ye Feng. Dia langsung tersenyum sinis. Dia bahkan bisa kalah dari penjudi seperti Masan, kemampuan berjudinya sangat biasa saja. Helen langsung tersenyum. Benar. Dengan keahliannya, bahkan jika kita memberinya 200.000 chip, dia akhirnya akan mengembalikannya kepada kita. Tapi Masan itu berbeda. Ah Jin sedikit bingung dan langsung bertanya, apa bedanya? Helen menyalakan rokok wanita lain dan menghisapnya. Masan kehilangan salah satu kakinya. Dia tidak akan bisa bekerja setidaknya selama 2 hingga 3 bulan. Dalam 2 hingga 3 bulan, berapa banyak yang bisa kita dapatkan dari 100.000 yuan itu? Dia mungkin tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupnya. Nada suaranya sangat tenang, tetapi membuat rambut Ah Jin berdiri tegak. Wanita ini terlalu kejam. Menurut perjanjian pinjaman yang ditandatangani Masan dengan kasino mereka, jumlahnya akan berlipat ganda dalam seminggu. Jika dihitung dalam 2 bulan, jumlahnya setidaknya 1 juta. Lagi pula, bahkan jika Masan bisa bekerja, ia mungkin tidak akan mampu membayar kembali 1 juta yuan itu. Lalu, ia harus terus-menerus jatuh miskin dan tidak akan pernah bisa membayarnya kembali seumur hidupnya. Dengan kata lain, Masan harus bekerja untuk kasino mereka seumur hidupnya, layaknya seorang budak di kasino mereka. Terlebih lagi, ia akan menjadi budak selamanya. Peristiwa keji semacam itu tak terbayangkan terjadi di daratan. Namun, di kasino, kata-kata keluarga Hong pada dasarnya seberat 9 tripod. Tak seorang pun berani melawan mereka karena seorang pecandu judi. Setelah Ah Jin memikirkan hal ini, dia menjadi semakin takut terhadap wanita di depannya. Dia selalu mendengar orang lain mengatakan bahwa wanita ini telah naik ke ranjang tuan muda tertua keluarga Hong, Hong Jiajun, untuk mendapatkan statusnya saat ini. Namun, setelah berinteraksi dengannya beberapa saat, dia merasa mungkin inilah alasannya, tetapi setidaknya wanita ini benar-benar kejam, lebih kejam daripada kebanyakan pria. Banyak orang akan tertipu oleh kecantikannya. Jika ada yang benar-benar berpikiran lain, mereka pasti akan mati mengenaskan. Dia memperingatkan dirinya sendiri dalam hatinya bahwa dia tidak boleh menyinggung wanita ini. Akan tetapi, dia tetap merasa sedikit gelisah, sebab dia mencium sesuatu yang aneh dari pemuda bermarga Feng itu. Baik saat melihat adegan Masan berbuat curang maupun saat kaki kanan Masan diamputasi, pemuda ini bersikap sangat tenang, seolah semuanya sesuai harapannya. Dia sangat yakin bahwa ketenangannya tidak palsu. Anak ini tidak mungkin berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau dan ingin melakukan sesuatu yang besar, bukan? Manajer, menurutku anak ini agak aneh. Dia segera menyampaikan keraguannya kepada manajer Helen. Helen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia cuma pura-pura tenang di depan pacarnya. Aku sudah melihat banyak pria seperti dia. Jangan pedulikan dia. Ah Jin ingin membujuknya lagi, tetapi Helen mengusirnya dengan tidak sabar. Ia hanya bisa pergi tanpa daya, tetapi kegelisahan di hatinya masih ada. Ia terus merasa sesuatu akan terjadi. Ye Feng dan Cheng Feier kembali ke kasino dan menerima chip senilai 100.000 yuan di meja depan. Sebagai ungkapan permintaan maaf, pihak kasino memberikan 10.000 chip kepada setiap penjudi. Tentu saja, semua orang senang. Karena Masan curang, Ye Feng menang ronde itu. Kasino juga mengembalikan semua chip yang disegel sementara kepadanya. 120.000 chip milik Masan, ditambah 140.000 chip milik Ye Feng, ia memiliki 260.000. Sekarang, dengan 100.000 chip yang dibayarkan oleh kasino, dia sudah memiliki 360.000. Cheng Feier tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Setelah Ye Feng datang ke kasino, ia hanya menukarkan 10.000 chip. Setelah menang dan kalah, ia telah mendapatkan 360.000 yuan, total 36 kali. Kalau penjudi lain, mereka akan merasa cukup dengan hari ini. Namun, tujuan mereka datang ke sini hari ini adalah untuk membuat masalah. Jelas, mereka tidak akan berhenti di sini. Dan karena citra yang Ye Feng ciptakan di depan semua orang, sekelompok besar orang di kasino bergegas maju untuk menariknya ke dalam permainan. Terutama ketika mereka melihat tumpukan keripik di piringnya, mereka makin iri. Jelas, mereka memperlakukannya seperti domba yang menunggu untuk disembelih.
Menghadapi antusiasme semua orang, Ye Feng sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti tersenyum. Haha, jangan khawatir, satu persatu. Bab 898 sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. 20 menit kemudian, Ye Feng membawa Cheng Feier ke lantai 3 dengan chip senilai 1 juta yuan, meninggalkan sekelompok penjudi yang putus asa. Mereka awalnya memperlakukan Ye Feng sebagai domba gemuk, dan mereka berjuang untuk ikut bertaruh. Namun tak lama kemudian, mereka merasa takut didominasi oleh domba gemuk. Petik 1. Kontrol ritme Ye Feng sangat baik. Ia masih mengikuti rutinitas lama, menang besar dan kalah kecil. Pada dasarnya, setelah kalah beberapa ronde berturut-turut, dia tiba-tiba akan menang ronde besar. Beberapa ronde yang ia kalahkan tidak menghasilkan banyak uang, tetapi ronde yang ia menangkan dapat menghasilkan banyak uang. Begitu saja, banyak penjudi yang kehilangan semua chip mereka dalam trik merebus katak dalam air hangat ini. Dan Ye Feng tidak serakah. Setelah memenangkan 1 juta chip, ia langsung naik ke lantai 3. Ia tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Ketika Ah Jin mendengar laporan dari bawahannya, dia langsung mengerutkan kening. Saat itu, ia mengingatkan manajer Helen bahwa anak ini tidak sederhana. Meskipun ia tidak menarik perhatian pihak lain, ia tetap mengirim orang untuk mengawasi Ye Feng. Ketika dia mendengar pihak lain telah memenangkan lebih dari 1 juta dan naik ke lantai 3, dia langsung terkejut. Dia merenung sejenak lalu bertanya lagi, kalian semua menyadari kalau dia berbuat curang. Kedua Dim Light langsung menggeleng. Tidak, kami sudah mengawasi setiap gerakannya, tapi kami tidak menemukan tanda-tanda kecurangan. Alis Ah Jin semakin berkerut. Agak aneh baginya bisa menang ratusan ribu tanpa curang. Berapa banyak chip yang dia tukarkan saat pertama kali datang ke kasino? Dia berpikir sejenak dan mengajukan pertanyaan lain. Kami baru saja memeriksa. Dia pertama kali menukar 10.000 chip di lantai 1. Setelah memenangkan 100.000 yuan, dia naik ke lantai 2. Kedua Dim Lights langsung menjawab. Ah Jin tersentak, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Dia baru saja menukar 10.000 chip, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, jumlahnya malah meningkat 100 kali lipat. Bukankah ini terlalu berlebihan? Apa yang sedang coba dilakukan anak ini? Dia merasa masalah ini harus ditanggapi dengan serius dan dia harus mengingatkan manajer Helen lagi. Dia pergi ke kantor Helen lagi dan mengetuk pintu. Suara Helen yang menawan langsung terdengar dari dalam. Ketika dia masuk, dia mendapati istrinya sedang menelepon dan hanya memberi isyarat agar dia menunggu. Lalu kapan kamu datang? Aku sudah beberapa hari tidak melihatmu dan aku agak merindukanmu. Helen memiliki senyum menawan di wajahnya, berbeda dari senyum menawan yang biasa ia tunjukkan kepada orang lain. Senyumnya tidak terlalu dibuat-buat. Dia tidak tahu apa yang dikatakan orang di ujung sana, tapi dia langsung cemberut. Menyebalkan. Kalau kamu terus ngomong gitu, aku abaikan kamu. Ah Jin merasa canggung. Ia bingung harus berdiri di sana atau pergi. Untungnya, Helen akhirnya menutup telepon. Ia berbalik dan menatapnya. Ada apa? Ah Jin buru-buru menyuarakan kekhawatirannya. Manajer, anak ini memang agak aneh. Kita harus menanganinya dengan serius. Bibir Helen sedikit melengkung. Ah Jin, kurasa kau membesar-besarkan masalah kecil. Sebenarnya, aku sudah meminta seseorang untuk mengerti. Anak itu sama sekali tidak punya keahlian. Alasan kenapa dia bisa menang banyak uang sepenuhnya karena keberuntungan. Ah Jin cemas. Dia tidak pernah percaya pada keberuntungan. Apa yang disebut keberuntungan itu hanyalah penjelasan mengada-ada yang umumnya dibuat orang tanpa memahami situasi sebenarnya. Dia ingin membujuknya lagi, tetapi Helen melambaikan tangan dan menyela. Jangan khawatir. Jia Jun akan datang ke kasino nanti. Dengan dia di sini, apa yang kau khawatirkan? Ketika Ah Jin mendengar nama Jia Jun, dia langsung tenang. Jia Jun, yang dimaksudnya tentu saja adalah anggota generasi muda keluarga Hong yang paling menonjol, Hong Jia Jun. Ia telah memenangkan gelar Raja Judi untuk keluarga Hong selama 2 tahun berturut-turut. Jika ia bisa menang tahun ini, ia akan menjadi triple champion pertama dalam sejarah turnamen Gambling King. Pencapaian ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan seorang Raja Judi yang memegang kendali, bahkan jika anak itu benar-benar berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Keduanya kemudian berbicara tentang pengelolaan kasino. Tepat saat Ah Jin hendak berdiri dan pergi, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Kemudian, ia melihat cahaya redup yang ia kirim untuk mengawasi Ye Feng. Ia bergegas masuk dengan panik. Manajer, supervisor, bos. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Helen sedikit kesal. Ia menoleh ke arah Ah Jin. Apakah ini bawahanmu? Dia sama sekali tidak punya sopan santun. Ah Jin sedikit malu. Ia langsung menoleh dan memelototi cahaya redup. Kau masih punya sopan santun. Bagaimana bisa kau tidak mengetuk pintu saat masuk ke kantor manajer? Keluar dan ketuk pintunya lagi.
Cahaya redup langsung cemas. Pengawas, ada sesuatu yang sangat besar. Keluar, teriak Ah Jin dengan marah. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kewibawaannya, manajer Helen pasti akan benar-benar meremehkannya. Cahaya redup tidak punya pilihan selain mundur dan menutup pintu sebelum mengetuk lagi. Wajah Helen sedikit membaik. Ia membiarkan cahaya redup masuk. Bicara pelan-pelan. Ada apa? Anak itu naik ke lantai 4, jawab cahaya redup dengan tergesa-gesa. Helen mengerutkan kening. Bicaralah dengan jelas. Siapa yang naik ke lantai 4? Cahaya redup buru-buru menjelaskan, itu anak yang diminta pengawas jin untuk kita awasi. Helen tersenyum meremehkan. Kalau dia mau naik ke lantai 4, ya naik saja. Apa kau harus takut begitu? Cahaya redup itu sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan dan buru-buru menambahkan, tidak, dia menang 10 juta di lantai 3 lalu naik ke lantai 4. Begitu dia mengatakan hal itu, kantor langsung hening sejenak. Helen dan Ah Jin saling berpandangan pada saat yang sama dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Baru 10 menit sejak Ah Jin datang melaporkan bahwa anak itu sudah naik ke lantai 3. Bagaimana mungkin dia menang 10 juta secepat itu? Kecepatan ini sedikit menakutkan. Ekspresi Ah Jin berubah-ubah. Ia buru-buru menatap cahaya redup. Apa anak itu curang? Cahaya redup menggeleng cepat. Kami bertiga mengikutinya dan tidak tahu kalau dia curang. Helen dan Ah Jin bahkan lebih terkejut. Bagaimana dia bisa memenangkan 10 juta yuan dalam waktu sesingkat itu tanpa curang? Mereka jelas dapat merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah pulih dari keterkejutannya, Helen bergegas mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hong Ji-ajun. Pihak lain segera mengangkat telepon. Pelacur kecil, kau baru saja menutup telepon. Kau merindukanku secepat ini. Bukankah sudah kubilang, aku akan mencarimu setelah selesai. Kalau kau tidak sabar, kau bisa menyelesaikannya sendiri dulu. Biasanya, Helen akan menggodanya saat mendengarnya berkata seperti itu, tetapi sekarang dia sedang tidak ingin melakukannya. Ji-ajun, letakkan pekerjaanmu dulu dan segera datang ke kasino. Oh, ada yang berani datang ke kasino istana kita untuk membuat masalah. Siapa pihak lainnya? Apakah mereka dikirim oleh kasino lain? Saya belum terlalu yakin, tapi dilihat dari aksennya, dia pasti dari daratan. Dia sudah menang lebih dari 10 juta. Hanya sedikit di atas 10 juta. Apa yang mengejutkan? Tapi pihak lain hanya membayar 10.000 yuan untuk masuk. Harganya sudah naik lebih dari 1000 kali lipat. Helen meletakkan telepon dan mengerutkan kening sejenak. Meskipun Hong Ji-ajun bilang biarkan anak itu terus menang, duduk diam bukanlah gayanya. Ia langsung berdiri dan memanggil Ah Jin. Ayo, kita ke ruang pemantauan. Mereka berdua kemudian bergegas ke ruang pemantauan. Setidaknya ada 50 perangkat pemantauan di sana, dan setiap sudut kasino diawasi. Di bawah kendali Ah Jin, dia dengan cepat mengeluarkan rekaman pengawasan meja judi Ye Feng. Meja judi ini untuk bermain blackjack. Ada 6 orang yang duduk di meja, dan Ye Feng adalah salah satunya. Pada saat ini, sudah ada setumpuk keripik di depannya. Lebih dari separuh chip ini masing-masing bernilai 100.000 yuan, sementara sisanya masing-masing bernilai 10.000 yuan. Kelihatannya sangat spektakuler. Mereka berdua memperkirakan secara kasar bahwa chip ini bernilai sedikitnya 40 juta yuan. Sudah lebih dari 40 juta secepat ini. Rahang Helen ternganga. Sejak Dim Light datang melapor kepada mereka berdua yang bergegas ke ruang pemantauan, belum genap 10 menit, tetapi pihak lain sudah menang dari 10 juta menjadi lebih dari 40 juta. Kecepatan menang seperti ini sebanding dengan mengumpulkan uang. Ekspresi Ah Jin juga agak jelek saat ia menatap kamera pengawas. Sudah kubilang, anak ini tidak sederhana. Helen melotot kesal padanya. Kau menyalahkanku. Ah Jin akhirnya bereaksi dan buru-buru melambaikan tangannya. Tidak, dengan kekuatan orang ini, bahkan jika kita bereaksi lebih awal, kita tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Ekspresi Helen membaik. Sebenarnya, ia juga tahu bahwa ia memiliki banyak tanggung jawab kali ini. Saat itu, Ah Jin memang mengingatkannya bahwa pemuda ini tidak sederhana, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Ia malah memberinya 100.000 chip. Sudah agak terlambat baginya untuk bereaksi sekarang. Awasi dia baik-baik. Jika kamu merasa dia curiga berbuat curang, segera tangkap dia. Mata Helen berkilat kejam. Jika ia membiarkan orang ini mengambil puluhan juta hari ini, ia akan berada dalam masalah besar. Bahkan Hong Ji-ajun pun mungkin tak akan mampu melindunginya. Beberapa kepala yang bertanggung jawab atas kasino juga bergegas datang. Mereka membagi pekerjaan mereka. Masing-masing bertanggung jawab untuk memantau Ye Feng dari sudut tertentu. Mereka tidak akan melewatkan detail apapun. Namun setelah 10 menit berikutnya, mereka tidak menemukan tanda-tanda Ye Feng berbuat curang. Dan dalam 10 menit ini, Ye Feng telah memenangkan total 60 juta. Manajer, sepertinya anak ini tidak curang. Dia benar-benar ahli judi. Ah Jin menatap Helen dengan wajah pucat.
Dia akan bertanggung jawab atas kerugian besar yang dialami kasino. Wajah Helen menjadi muram. Berapa banyak cara berbeda dia bermain setelah dia datang. Ah Jin segera melapor dengan suara rendah, dia bermain bunga emas di lantai pertama, dadu dan pai gold di lantai 2, roulette di lantai 3, dan blackjack di lantai 4. Semua orang terkesiap. Secara umum, para ahli judi adalah mereka yang ahli di satu bidang. Mereka jago bermain dadu, pai gold, atau poker. Namun, pemuda di depan mereka ini sebenarnya sangat kuat dalam segala hal. Ini agak terlalu kuat. Saat semua orang tengah berdiskusi, mereka tiba-tiba melihat Ye Feng perlahan berdiri, seolah-olah dia tidak ingin meneruskan permainan. Apa yang dia lakukan? Hati semua orang langsung tegang. Kalau mereka benar-benar membiarkan anak ini mengambil uangnya, mereka pasti akan dihukum oleh atasan. Untungnya, Ye Feng tidak pergi, dan dia membawa Cheng Feier ke lantai 5. Dia naik ke lantai 5. Semua orang langsung membelalakkan matanya karena terkejut. Ah Jin menepuk pahanya. Aku tahu. Anak ini akan naik ke lantai 2 ketika dia mendapatkan 100.000 yuan, lantai 3 ketika dia mendapatkan 1 juta yuan, lantai 4 ketika dia mendapatkan 10 juta yuan, dan lantai 5 ketika dia mendapatkan 100 juta yuan. Dia ingin menggunakan 10.000 yuan untuk membersihkan kasino. Perkataannya kedengaran seperti omong kosong, tetapi membuat semua orang yang hadir berkeringat dingin. Jika kasino Royal Palace benar-benar dibersihkan dengan 10.000 yuan, mereka akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia kasino. Ekspresi Helen yang menawan sudah hilang. Sebaliknya, digantikan oleh tatapan dingin yang mengerikan. Sepertinya dia benar-benar di sini untuk menghancurkan tempat ini. Kalau dia mau menghancurkan kasino istana kerajaan, kita lihat saja nanti apakah dia sekuat itu. Sambil berbicara, ia menoleh ke arah para penguasa kasino. Pergilah ke lantai 5 dan temui dia. Apapun yang terjadi, kalian harus menghentikannya agar tidak terus menang. Beberapa pakar saling memandang dengan bingung. Lalu siapa yang harus kita kirim untuk menemuinya? Helen melirik mereka. Kalian berlima, pergi bersama. Beberapa ahli yang mengawasi pertempuran itu semuanya tercengang. Salah satu dari mereka adalah pakar kasino terkenal, dan sekarang mereka akan mengeroyok seorang pemuda. Sekalipun mereka menang, itu tidak akan menggembirakan. Helen tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Dia hanya menatap dingin Ye Feng melalui kamera pengawas. Apapun yang terjadi, kita harus menghentikannya. Bab 900 Saya tidak mengerti operasi ini. Ye Feng dan Cheng Feier akhirnya mencapai lantai 5. Ini sudah menjadi area perjudian paling mewah di kasino istana kerajaan. Mereka yang bisa memasuki lantai 5 semuanya adalah jutawan, jadi lingkungan di sini lebih mewah daripada 4 lantai di bawahnya. Tak hanya ada pemain biola ternama internasional yang tampil langsung, kasino juga menyediakan anggur merah berkualitas tinggi untuk setiap pelanggan. Di belakang setiap pelanggan juga ada seorang pelayan berpenampilan menarik dan berwatak baik. Bisa dibilang, ini sudah seperti perlakuan seorang kaisar. Namun, hal ini bisa dimaklumi. Para tamu yang bisa masuk ke lantai 5 semuanya orang kaya. Terlepas dari berapa banyak keuntungan yang dapat mereka bawa ke kasino, nilai dari koneksi ini sendiri tidak terukur. Alasan mengapa keluarga Hong dapat meminta bantuan di kasino bukan hanya karena kekuatan mereka sendiri, tetapi juga karena jaringan mereka yang luas. Ye Feng pergi ke meja depan untuk menukar chip senilai 1 juta yuan sebelum membawa Cheng Feier ke kolam perjudian. Sampai sekarang, Cheng Feier masih merasa itu tidak nyata. Ye Feng benar-benar berhasil memasuki lantai 5 dengan chip senilai 10.000 yuan. Dia menghabiskan seluruh perjalanan dalam keadaan terkejut. Bagaimanapun, dia hanya menyaksikan Ye Feng membunuh semua dewa dan Buddha yang ditemuinya. Keripiknya menumpuk seperti air mengalir, dan nilainya pun meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, chip senilai 10.000 yuan telah meningkat 10.000 kali lipat. Orang bisa membayangkan betapa terkejutnya di atas kejadian ini. Inilah pertama kalinya dia menyadari bahwa mencari uang lebih mudah daripada makan dan minum. Tidak banyak meja judi di lantai 5. Totalnya hanya 5 atau 6 meja, dan tidak penuh. Lagi pula, orang-orang yang bisa datang ke sini semuanya berambut phoenix dan bertanduk air. Mereka berdua datang ke meja dengan jumlah orang terbanyak. Meja ini sedang bermain bakarat. Sudah ada 6 orang yang duduk di meja. Ada pria dan wanita, dan masing-masing dari mereka memiliki temperamen yang luar biasa. Orang-orang ini benar-benar bermain besar. Mereka menghasilkan jutaan dolar sekaligus, dan bahkan jika kalah, mereka tidak akan mengubah ekspresi mereka. Mereka benar-benar berbeda dari orang-orang di bawah ini yang kehilangan ratusan ribu dan menangis. Ye Feng menemukan tempat duduk dan duduk, tetapi ia tidak langsung memasang taruhan. Ia mengamati sejenak. Aturan permainan bakarat ini adalah mengocok 8 dek kartu poker, mengeluarkan kartu raja besar dan kecil, lalu memasukkannya ke dalam kotak dealer. Dealer bertanggung jawab untuk membagikan kartu. Pemain bisa bertaruh pada bankir atau pemain untuk menang. Tentu saja,
Mereka juga bisa bertaruh pada seri atau pasangan, tetapi peluang keduanya sangat kecil dan bisa diabaikan. Bankir dan pemain masing-masing membagikan 2 kartu. Pihak yang memiliki 2 kartu dengan total 9 poin akan menang. 10, J, Qi, dan K hanya bisa dihitung sebagai 0 poin. Ye Feng mengamati sejenak sebelum mulai memasang taruhannya, tetapi jumlah yang ia pasang sangat kecil. Ia hanya memasang 100.000 pada bankir yang menang. Semua orang bertaruh jutaan, tapi dia hanya bertaruh 100.000. Seketika, banyak orang memutar bola mata. Mereka jelas bertanya-tanya dari mana asal orang desa ini. Orang seperti ini benar-benar memenuhi syarat untuk memasuki lantai 5. Ye Feng tidak keberatan. Dia hanya menatap kartu dealer dengan gugup. Cheng Feier tahu pria ini sedang berakting lagi. Ia sudah terlalu sering melihat trik seperti ini sebelumnya dan sudah terbiasa. Pada akhirnya, dealer mendapat 3 poin, 5 poin, dan total 8 poin. Kedua kartu pemain masing-masing adalah 2 dan 5, yang jika ditotal menjadi 7 poin. Bankir menang. Para penjudi lain di meja memutar bola mata mereka. Jika dia bisa begitu bahagia setelah memenangkan 100.000 yuan, bukankah dia akan pingsan karena gembira jika memenangkan 1 juta yuan? Ye Feng tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia hanya bermain sesuai ritmenya sendiri. Di beberapa ronde berikutnya, ia masih bertaruh 100.000 dan 200.000 yuan. Ada yang menang dan ada yang kalah. Setelah beberapa ronde, hasilnya seri. Babak baru dimulai lagi. Dia akan melanjutkan taruhan dengan chip 100.000 yuan. Saat itu, seorang pria botak yang duduk di sebelahnya tak tahan lagi dan menggebrak meja. Apa kau di sini untuk membuat masalah? Kalau mau main, main saja. Kalau tidak mau main, enyahlah. Sejak Ye Feng duduk, pria ini telah kehilangan 5 hingga 6 juta. Uang sebanyak ini mungkin tidak seberapa untuk orang seperti dia, tetapi setelah kalah beberapa kali berturut-turut, wajar saja kalau dia agak depresi. Sebaiknya dia melampiaskan amarahnya pada pendatang baru ini. Ye Feng meliriknya. Siapa bilang aku tidak mau main? Memangnya aku tidak mau main? Ketika pria itu mendengar bahwa ia masih berani membantah, ia menjadi semakin marah. Kau bertaruh 100.000, 100.000. Kau sebut ini main-main. Ye Feng segera bertanya, apakah ada aturan di kasino yang melarang 100.000? Meskipun lantai kelima menetapkan bahwa seseorang harus memiliki modal ratusan juta untuk masuk, tidak ada aturan tentang berapa banyak yang harus dipertaruhkan setiap kali. Pria itu langsung terdiam, tetapi dia tetap berkata dengan tegas, kamu masih brengsek. Kalau kamu laki-laki, lakukan saja hal besar dan pulang cepat. Kamu tidak sebaik perempuan. Kata-katanya agak seksis. Ada 2 penjudi wanita di meja itu, tetapi mereka tampak agak takut pada pria ini dan tidak berani bersuara. Bibir Ye Feng tanpa sengaja menyunggingkan senyum. Kalau begitu, katakan berapa taruhanmu, dan aku akan mendengarkanmu. Pria itu langsung mencibir. Dengarkan aku dan bertaruh 10 juta. Berani. Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Ye Feng menyodorkan 10 juta chip ke distrik pemain. Tidak masalah, aku bertaruh 10 juta untuk pemain. Beranikah kau bertaruh 10 juta untuk bankir? Tindakannya itu langsung menggemparkan semua orang yang hadir. Mereka benar-benar tidak mengerti pendatang baru ini. Tadi, dia pelit dan bertaruh 100.000 yuan. Sekarang, gara-gara kata-kata pria itu, dia malah bertaruh 10 juta yuan. Operasi ini sedikit membingungkan. Pria itu juga ketakutan dengan gaya bertarungnya yang sembrono. Ia hanya mengatakannya dengan santai, tetapi siapa sangka pihak lain akan menganggapnya serius. Mendengar pertanyaan provokatif Ye Feng, dia ragu-ragu. Meskipun dia kaya, dia belum pernah bertaruh sebesar itu sebelumnya. Ye Feng melihatnya seperti ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mencibir, kalau kau laki-laki, lebih baik kau lakukan yang lebih besar dan pergi lebih awal. Kau tidak sebaik perempuan. Itulah yang dikatakan pria itu. Setelah ia membalas kata-katanya, ekspresi pria itu langsung berubah. Haha, kamu mau menantangku. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah pria itu selesai berbicara, dia langsung menyodorkan 10 juta chip itu ke distrik bankir. Perjudian mengejutkan semacam ini jarang terjadi bahkan di lantai 5. Para penjudi di meja lain juga berkumpul untuk menonton pertunjukan tersebut. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.